Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Permatasari dari kelompok 2 dan anggota saya yaitu Nabila Istiani. Kami di sini akan membahas tentang uji ketoksikan subkronis. Yang pertama yang akan membahas yaitu saya. Dasar teori pembagian toksikan berdasarkan waktu. Kurang dari 24 jam, subakut 1 bulan atau kurang, subkronis 1-3 bulan, kronis lebih dari 3 bulan. Kategori subakut, subkronis, dan kronis dapat melalui rute apapun, tetapi paling sering terjadi melalui oral dengan bahan kimia yang dicampur dengan makanan. Toksisitas akut dan subkronis, ramuan ekstrak kelor dan kelabet sebagai pelancar ASI dan manfaat gizi. Pendahuluan, biji kelabet atau Trigonella phaeonum graeceolum di daerah Sumatera digunakan sebagai bumbu masak terutama untuk masak kari. Biji kelabet mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan sebagai obat karena dianggap dapat menyaingi tanaman Dioscorea sp sebagai penghasil diosgenin, prekursor hormon kontrasepsi dan karya fitoesterogen. Di Eropa, kelabet digunakan sebagai pelancar ASI. Daun kelor mirip dengan daun katuk. Daunnya enak dimakan menjadi beragam masakan. Keunggulan dan daun kelor terletak pada kandungan nutrisinya, terutama golongan mineral dan vitamin. Tujuannya, memberikan landasan ilmiah keamanan ramuan pelancar air susu melalui pemeriksaan toksisitas akut dan toksisitas subkronis. Toksisitas subkronis dilakukan untuk melihat gambaran kimia darah dengan mengukur jumlah sel darah merah, sel darah putih, kadar Hb, serta gambaran biokimia darah dengan mengukur kadar SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, dan melihat gambaran histopatologi organ penting yaitu hati, ginjal, lambung, jantung paru, serta ovarium. Prosedur kerjanya, setiap ramuan memerlukan tikus putih sebanyak 50 ekor jantan dan 50 ekor betina berdasarkan berat umur. Variabel 1. Toksisitas akut oral, kematian dan bobot badan, dan kedua, toksisitas subkronis, bobot badan, parameter kimia darah dan biokimia darah serta kelainan histopatologi. Bahan uji yang digunakan adalah biji kelabet atau Trigonella phaeonum graecum dan daun kelor. Mariogena oleifera, bahan yang dikeringkan, digiling, dan diayak sehingga menjadi serbuk. Pembuatan ekstrak daun kelor. Serbuk simplicia daun kelor ditimbang dan direndam dengan etanol 70% selama 3 hari. Kemudian disaring dan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak kental. Sisa etanol dihilangkan dengan diuapkan kembali menggunakan penangas air pada suhu lebih kurang 10 derajat Celcius. Ekstraksi diulangi pada ampas. Pembuatan ekstrak biji kelabet. Serbuk simplicia biji kelabet ditimbang dan direndam dengan etanol 50% selama 1 hari, kemudian disaring dan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak kental. Pembuatan formulasi. Formula ramuan uji dibuat dengan cara pencampuran ekstrak kering biji kelabet dan daun kelor dengan perbandingan 1:1. Uji toksisitas akut LD50 menggunakan tikus. Sebanyak 50 ekor tikus terdiri atas 25 ekor jantan dan 25 ekor betina dibagi dalam 5 kelompok dosis. Setiap kelompok dosis terdiri dari 5 ekor jantan dan 5 ekor betina. Kelompok 1 diberi ramuan uji dengan dosis 4.000 mg per 200 gram berat badan. Kelompok 2, dosis 3.360 mg per 200 gram BB. Kelompok ketiga, dosis 2.800 mg per 200 gram BB. Kelompok 4,
dosis 2.400 mg per 200 gram BB, dan kelompok 5 dosis 2.000 mg per 200 gram BB. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Terima kasih Kak Intan atas presentasi yang sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan prosedur kerja dari uji toksisitas subklinis menggunakan tikus. Yang pertama, kita menggunakan 3 tingkatan dosis ramuan yang berbeda dengan satu kelompok kontrol. Lalu ketiga dosis ramuan itu dilihat satu dosis yang tidak menimbulkan efek, satu dosis yang memberikan efek farmakologi, dan satu atau lebih dosis yang diperkirakan memperlihatkan efek toksik. Sebelum percobaan dimulai, tikus diaklimatisasi di dalam ruangan percobaan dengan suhu 27 derajat Celcius selama kurang lebih 7 hari dalam kandang yang berisi masing-masing 3 ekor. Tikus dibagi dalam 8 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok jantan dan 4 kelompok betina sebanyak 5 ekor. Sebelum pemberian bahan uji, masing-masing hewan uji ditimbang. Selanjutnya, pemberian bahan uji dengan cara hewan dipuasakan selama 16-18 jam. Bahan uji diberikan secara oral setiap hari selama 45 hari dan 90 hari. Selama penelitian diamati kesehatan hewan, di antara lain gejala-gejala umum atau kelainan yang dijumpai seperti diare, tremor, dan demam. Lalu selanjutnya, pengukuran gambaran darah ini meliputi Hb, jumlah sel darah merah dan sel darah putih, serta pemeriksaan biokimia darah yang meliputi SGOT, SGPT, arum, dan kreatinin. Pemeriksaan histopatologi dilakukan terhadap organ penting yaitu hati, ginjal, paru, jantung, lambung, serta ovarium dan uterus pada tikus betina. Di sini ada contoh hasil datanya dari pemberian bahan uji selama 6 minggu atau 45 hari. Terlihat ada penurunan berat badan sampai minggu ketiga dan kemudian naik kembali hingga minggu ke-6. Hal ini berlaku untuk kelompok jantan maupun betina dan dapat dilihat dalam gambar 3 dan 4. Lalu di sini ada tabel 3. Di sini dapat dilihat bahwa pada tikus jantan terjadi peningkatan jumlah sel darah putih pada kelompok dosis 30 per 200 gram per berat badan. Lalu dilihat yang sebelah, serta adanya peningkatan kreatinin pada dosis 100 dan 300 mg per 200 gram berat badan. Di sini di dosis 30 ada peningkatan jumlah sel darah putih. Lalu pada kelompok dosis 100 dan 300 ada peningkatan kadar kreatinin. Selanjutnya untuk pemeriksaan mikroskopis terhadap organ yaitu jantung, paru, ginjal, hati, dan lambung yang diberi Aquades Kamin dan tikus percobaan yang diberi ekstrak ramuan 30 mg per 200 gram berat badan, 100 mg per 200 gram, 300 mg per 200 gram selama 45 hari dan 90 hari dapat dilihat pada tabel 6. Di sini ada kelompok ekstrak yang diberikan dan dosisnya serta berat badannya. Lalu ada organ jantung, paru, ginjal, hati, lambung, uterus, dan ovarium untuk tikus betina. Di sini dapat dilihat kelainan tikusnya. Untuk di jantung ini sama semuanya 10, berarti tidak terjadi kelainan spesifik. Lalu di sini dapat datanya untuk ekstrak ramuan 300 mg per 200 gram pada paru itu 0 tikus. Lalu untuk ginjalnya di sini ada 2 tikus, 4 tikus, 3 tikus, dan 9 tikus. Seterusnya sampai ke ovarium.
Lalu ini adalah referensi yang digunakan dari jurnal-jurnal dan buku yang sudah diberikan. Sekian presentasi saya dan Kak Intan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.